udah pulang dari pasar nih. Beli banyak buah-buahan dan sayuran untuk menangkal corona. Aku beli buah naga, beli buah pir, wortel pun ku beli. Aduh, siap nih untuk diolah jadi salad buah yang lezat. Dari mana? Pasar, Kak. Kak Andrea? Ke pasar tadi? Pasar. Beli ini? Beli ini semua. Nggak takut? Aku percaya Tuhan selalu melindungiku, Kak. Tapi meskipun begitu, aku juga selalu menjaga protokol kesehatan. Makanya nih, aku pakai masker tadi keluar, Kak. Aku juga bawa tisu basah kemana-mana. Bawa ini juga nih, Kak, yang paling penting, hand sanitizer. Dan aku juga nggak lupa selalu jaga jarak dengan orang lain, Kak. Gitu. Iya. Tapi adik-adik udah nungguin kita loh. Oh iya. Hari apa ini? Minggu, Kak. Sekolah minggu? Online, Kak. Kita kenalan yuk. Nyok. Buka dulu masker. Buka dulu. Siapa aku? Jeng jeng. Ketemu lagi dengan Kak Andrea Dan Kak Ria. Happy Sunday. Selamat Hari Minggu. Kak Andrea, ya. kita mau memuji nama Tuhan nih sekarang. Betul sekali nih, Kak. Kita harus semangat dan penuh sukacita. Pastinya kita ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan bersama ya, Kak. Ya, dengan menyanyikan satu pujian, hatiku penuh nyanyian. Adik-adik, kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyi, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. Ya puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Adik, sebelum kita memulai sekolah minggu dari rumah, Karya ajak semuanya untuk duduk, lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang Maha Baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami bisa kembali sekolah minggu dari rumah. Allah yang memberkati kami selalu sehingga kami bisa memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Saat ini juga kami mau berdoa Bapa untuk Kadian yang akan berbagi firman buat kami semua. Allah yang memberkatinya, memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar firman itu dapat diberikan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak yang Maha Baik. Kami akan bawa sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah pintar berdoa dengan baik. Sekarang adik-adik harus mempersiapkan Alkitabnya ya, karena nanti sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memuji nama Tuhan dulu, Kak. Ya. Kita mau membawa firman itu dalam hati kita dengar dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari adik-adik kita naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita mau angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hati
tiba waktunya mendengarkan firman Tuhan. Wah, asik dong kalau gitu. Iya. Coba adik-adik juga kalau kita lihat sih udah bersiap semua, Kak. Sudah duduk manis Sudah dan duduk mereka manis. sudah siap mendengarkan firman Hebat, Tuhan. luar biasa Luar adik-adik. biasa buat semuanya. Sekarang kalau gitu kita panggilkan saja kakaknya. Kakak sekolah minggu Tapi ini kakak sekolah minggunya baru deh adik-adik. baru. Iya, Masa iya baru sekali. Baru lihat deh pasti adik-adik. Penasaran kan? penasaran? Arya juga penasaran. Nah, sudah siap? Sudah. Kita panggilkan aja ya. Iya. Namanya Kak Dian. Oh, Kak Dia. Kita panggil Kak Dian ya, Iya, biar iya, cepet iya. mulai ya. Iya, iya. Kak Dian, ayo mulai Kak. Mulai. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, tadi kita sudah bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang kita mau dengarkan nih firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau perkenalan diri dulu nih. Kenalkan adik-adik, nama kakak Kak Dian. Siapa? Iya, Kak Dian. Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya semuanya? Kalau sudah, Alkitabnya diambil, kita mau buka Alkitabnya dari kitab Keluaran. Dari kitab Keluaran. Keluaran itu ada di Perjanjian Lama ya. Oke, semuanya kita buka Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Kita dengarkan bersama-sama ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi,
Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Nah, adik-adik, bangsa Israel nih udah keluar dari tanah Mesir. Mereka sudah keluar dari tanah Mesir yang mereka mengalami perbudakan. Sekarang mereka sedang berjalan menuju tanah perjanjian yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Lalu ketika mereka di dalam perjalanan, Tuhan masih tetap memimpin orang Israel ini. Kalau misalnya siang hari nih, Tuhan berikan tiang awan kepada bangsa Israel. Kalau tiba malam hari, Tuhan juga berikan tiang api untuk menemani perjalanan bangsa Israel. Baik ya Tuhan kepada bangsa Israel, Tuhan selalu memimpin perjalanan bangsa Israel. Tapi adik-adik, ternyata Raja Mesir tahu kalau bangsa Israel ini sudah keluar dari tanah Mesir. Lalu Raja Mesir ini menyuruh prajuritnya untuk mengejar bangsa Israel. Nah, dalam perjalanan nih, kan bangsa Israel jalan nih, kucup. Mereka berjalan. Lah, sampailah di suatu tempat. Ternyata mereka menghadapi jalan buntu. Aduh, pusing ya. Mereka mau jalan kemana? Kalau mereka balik, mereka akan bertemu dengan prajurit orang Mesir. Tapi kalau mereka maju ke depan, jalan buntu. Ternyata adik-adik, di depan itu ada laut Teberau. Wah, pusing deh. Malah rombongan mereka banyak. Ada anak-anak, ada orang tua, ada juga ibu-ibu, bapak-bapak. Jumlah mereka sangat besar. Lalu orang Israel marah nih kepada Musa. "Musa, bagaimana ini? Mereka sudah mengejar kita, tapi kita nggak bisa lewat karena di depan ini ada laut Teberau. Bagaimana caranya kita bisa melewati laut Teberau ini?" Lalu Musa meminta hikmat kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu ke laut itu." Nah, ketika Musa melemparkan tongkatnya ke laut itu, maka apa yang terjadi? Apa adik-adik? Iya, benar. Laut Teberau itu terbelah menjadi dua.
berjalan menyeberangi Laut Teberau. Nah, ternyata ketika mereka berjalan melewati Laut Teberau ini nih, bangsa Mesir ini, prajurit-prajurit Mesir sudah mengejar mereka. Mereka berjalan terus bangsa Israel sampai akhirnya keseluruhan bangsa Israel bisa menyeberangi Laut Teberau dengan keadaan selamat di dalam pimpinan Tuhan. Nah, lalu bagaimana ya dengan prajurit orang Mesir? Nah, ternyata adik-adik ketika mereka di tengah perjalanan nih, lagi di tengah Laut Teberau itu, Tuhan kembalikan lautnya lagi. Akhirnya laut itu menjadi bersatu kembali dan prajurit orang Mesir tenggelam. Kita lihat ya bagaimana perjalanan orang Israel yang selalu dipimpin oleh Tuhan, yang selalu dijaga oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Mereka percaya kalau Tuhan akan membimbing mereka, mereka percaya kalau Tuhan akan menjaga mereka, dan mereka berani untuk melewati Laut Teberau yang sudah terbelah tadi. Nah, adik-adik, pernah nggak sih adik-adik merasakan takut, merasakan cemas atau merasakan khawatir? Kalau mungkin ada nggak yang waktu pertama kali sekolah dia dianterin sama mama papanya, tapi dia bilang nggak mau ditinggal, maunya ditemenin aja di sekolah gitu. Ada nggak adik-adik? Adik-adik jangan takut, karena kalau kita bersekolah pasti Tuhan akan menjaga kita di sekolah. Ada juga ibu guru, ada bapak guru juga yang menjaga kita. Nanti kalau kita sudah selesai sekolah, orang tua kita, papa dan mama juga pasti akan menjemput kita. Jadi jangan takut, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Atau siapa juga yang sekarang ini lagi sekolah online, terus ketika dia lagi bersekolah, mamanya bilang, "Nak, sebentar ya, mama tinggal dulu ke warung beli garam karena mama lagi masak." Terus dia bilang, nggak mau, aku harus ikut, aku takut di rumah sendirian. Wah, kita jangan takut, tapi kita percaya Tuhan akan jaga kita. Jadi kita bilang sama mama, "Oke mama, aku tunggu di rumah, aku enggak takut, aku anak pemberani karena Tuhan menjaga aku." Gitu adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik lagi takut kalau ditinggal sendiri di rumah, atau kalau misalnya mama papanya lagi kerja, adik-adik di rumah sendiri, jangan takut adik-adik. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta Tuhan untuk menjaga kita. Kita berdoa, "Tuhan, jaga aku, karena sekarang ini mama sama papa lagi nggak di rumah. Jaga aku ya Tuhan." Kita minta gitu adik-adik sama Tuhan. Jadi jangan takut lagi ya, karena kita lihat bangsa Israel aja ditamani sama Tuhan. Bangsa Israel aja dijaga sama Tuhan. Pastinya kita juga akan dijaga sama Tuhan. Jadi kita harus jadi anak yang pemberani karena kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Baik adik-adik, cerita kita pada hari ini sampai di situ saja. Kita akan bertemu lagi di sekolah minggu online kita minggu depan. Kita harus jadi anak yang pemberani karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Wah, seru sekali Kak firman Tuhan kita minggu ini. Iya Kak Andrea, minggu ini kita diingatkan supaya kita percaya dan berani di dalam kehidupan ini, karena Tuhan selalu menyertai kita sampai kapanpun juga. Nah, kalau gitu adik-adik sekarang siap-siap untuk ayat hafalan nih Kak. Nah, ayat hafalan seperti biasa akan dibawakan oleh teman-teman kalian. Silakan. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Keluaran 14 ayat 13a. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan
yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Nah, Karya, Ya. sekarang sudah waktunya untuk mempersiapkan persembahan nih. Nah, seperti biasa ya adik-adik, siapkan amplop persembahan seperti ini. Lalu persembahan adik-adik simpan di dalam amplop ini. Dan sambil kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berlalu ya adik-adik. Jadi kita bisa bersekolah minggu lagi di gereja. Dan jangan lupa amplop ini juga dibawa. Tapi jika adik-adik ingin lebih praktis lagi, adik-adik juga bisa minta tolong kepada papa dan mama untuk mentransfer uang persembahan ke rekening gereja berikut ini. Nah, Karya, Ya. juga adik-adik semua, kita sudah sampai di penghujung acara nih, Kak. Oh begitu Kak Andrea? Betul. Jadi kita sudah waktunya untuk menaikkan satu pujian penutup dengan judul Aku Pahlawan Kecil. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau katakan aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Adik, tidak terasa kita sudah di akhir acara sekolah minggu. Sekarang kita tutup dengan doa, lipat tangannya, tutup matanya kembali, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang luar biasa yang Kau berikan pada hari ini. Kami bisa beribadah sekolah minggu dengan baik, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini untuk firman-Mu yang mengingatkan kami dan membuat kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dan kami berani untuk menghadapi apapun juga. Begitu juga dengan keadaan kami saat ini di pandemi corona, kami tidak takut karena Tuhan berserta kami. Kami bersyukur untuk Kadian yang telah memberitakan firman yang luar biasa buat kami. Kau berkati Kadian juga dengan begitu luar biasa di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apa, Kak? Sesuai dengan tema kita hari ini, percaya dan berani. Kita percaya adik-adik sekarang semakin yakin kepada Tuhan dan berani melakukan di dalam kehidupan apapun itu. Betul, Kak. Seperti yang akan kita mau katakan sama-sama dengan mereka. Semuanya bangkit berdiri. Kita katakan bersama-sama, aku anak pemberani karena Tuhan besertaku. Nah adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan dalam sekolah minggu online GKI Pengadilan Bogor. Jangan lupa ya untuk selalu rajin berdoa dan juga rajin sekolah minggu. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.